Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilo Padmawati dengan NIM akhir 1125, kelas 6F, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu dengan tugas latihan soal akuntansi keuangan lanjutan 2. Adapun soal pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 PT Gazebo membeli seluruh saham beredar Westlake Company yang berlokasi di Amerika Serikat seharga 5.500.000.000. Pada tanggal 1 Januari 2001 kurs langsung untuk dolar Amerika Serikat yaitu 1 dolar senilai 15.000. Nilai buku Westlake Company pada tanggal 1 Januari 2001 adalah 180 dolar. Nilai wajar aset tetap terhadap nilai bukunya akan dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Selama tahun 2001, Westlake Company memperoleh laba sebesar 45.000 dolar dan mengumumkan dan membayar dividen sebesar 9.500 dolar. Dividen diumumkan dan dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat pada saat kurs 1 dolar senilai 9.650. Pada tanggal 31 Desember 2001, PT Gazebo menahan mata uang Amerika Serikat yang diterimanya dari dividen. Pada tanggal 31 Desember 2001, kurs langsung adalah 1 dolar senilai 9.700. Kurs rata-rata selama tahun 2001 adalah 1 dolar 9.750. Manajemen telah memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat adalah mata uang fungsional dari Westlake Company. Dari soal tersebut diketahui jika harga saham Westlake Company yaitu sebesar 5.500.000.000 dengan nilai buku 180.000 dolar, amortisasi selama 10 tahun, laba sebesar 45.000 dolar, dividen sebesar 9.500 dolar. Nah, pada tanggal 1 Januari 2001, kursnya itu sebesar 15.000. Dividen dibayarkan dengan kurs 9.600. Tanggal 31 Desember 2001, kursnya yaitu sebesar 9.700 dan kurs rata-rata yaitu sebesar 9.750. Dari soal tersebut diminta buatlah schedule yang menunjukkan alokasi diferensial dan amortisasi untuk tahun 2001. Schedule tersebut harus disajikan dalam dolar Amerika Serikat dan rupiah. Adapun schedule alokasi diferensial dan amortisasi tahun 2001 dengan jurnal sebagai berikut. Saham biasa nilai buku pada diferensial didebet dengan masing-masing nominal, yaitu saham biasa nilai buku 2.700.000.000. Nominal tersebut didapatkan dari 180 dolar dikali kurs 15.000 dan diferensial sebesar 2.800.000.000. Pada investasi saham Westlake Company dikredit sebesar 5.500.000.000. Tabel schedule diferensial dan amortisasi tahun 2001, di mana pada laporan laba rugi terdapat diferensial awal tahun yaitu sebesar 186.667 dolar dengan kurs translasi sebesar 15.000 yang dikali dan rupiahnya yaitu sebesar 2.800.000.000. Amortisasi periode berjalan yaitu dolar Amerika Serikatnya yaitu 18.667. Ini diperoleh dari 186.667 dolar dibagi 10 tahun dengan kurs translasi 9.750 dan rupiahnya yaitu sebesar 182 juta. Sisa saldo dolar Amerika Serikat yaitu 168 dolar. Ini diperoleh dari 186.667 dolar dikurang 18.667 dolar sehingga memperoleh hasil 168.000 dolar. Dan pada rupiah diperoleh sisa saldo yaitu sebesar 2.618.000.000. Neraca. Pada neraca, sisa saldo 31 Desember 2001 ditranslasikan menggunakan kurs akhir tahun dengan dolar Amerika Serikat sebesar 168 dolar dan kurs translasi sebesar 9.700. Dengan rupiah
Rp1.629.600.000, sehingga selisih dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi pada debit sebesar Rp988.400.000. Yang kedua, yang B, pada B, PT Gazebo menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasinya. Buatlah ayat jurnal yang akan dicatat PT Gazebo di tahun 2001 untuk investasinya di Westlife Company untuk pos-pos berikut. Pos pertama yaitu pembelian investasi pada Westlife Company dengan jurnal investasi pada saham Westlife Company di debit dan kas di kredit dengan nominal Rp5.500.000. Pos kedua, akrual ekuitas untuk bagian PT Gazebo atas laba Westlife Company, yaitu dengan jurnal investasi pada saham Westlife Company di debit pada pendapatan dari anak perusahaan senilai Rp438.750.000. Nominal ini didapatkan dari $45.000 dikali Rp9.750. Pos ketiga, pengakuan dividen diumumkan dan dibayar oleh Westlife Company. Kas di debit pada investasi saham Westlife Company di kredit dengan nominal Rp91.675. Nominal ini didapat dari $9.500 dikali dengan kurs rupiah sebesar Rp9.650. Pos keempat, amortisasi diferensial, di mana dengan jurnal pendapatan dari anak perusahaan di debit pada investasi pada saham Westlife Company di kredit senilai Rp182 juta. Nominal ini didapatkan dari $18.667 dikali Rp9.750. Pos yang kelima, pengakuan selisih translasi dari diferensial, di mana jurnalnya yaitu pendapatan komprehensif lainnya, selisih translasi di debit pada investasi pada saham Westlife Company di kredit senilai Rp988.400.000. C. Buatlah schedule yang menunjukkan pembuktian selisih translasi untuk Westlife Company yang timbul dari translasi akun-akun anak perusahaan dolar Amerika Serikat ke dalam rupiah. Kemudian buatlah ayat jurnal yang dicatat PT Gazebo untuk mencatat bagiannya dari selisih translasi dari translasi akun-akun perusahaan serta jurnal penutup yang selisih translasi. Adapun schedule, tabel schedule yaitu pada aset bersih awal tahun yaitu $180 Amerika Serikat dengan kurs translasi 15.000. Pada rupiah yaitu sebesar Rp2.700.000.000. Pada penyesuaian untuk perusahaan dalam posisi aset bersih tahun berjalan, yaitu pada laba bersih tahun berjalan yaitu sebesar $45.000 Amerika Serikat dengan kurs translasi 9.750. Pada rupiah yaitu sebesar Rp438.750.000. Pada dividen dibayarkan dolar Amerika Serikatnya itu sebesar $9.500 dengan kurs translasi 9.650. Pada rupiah yaitu sebesar Rp91.675.000. Total aset bersih awal tahun pada penyesuaian untuk perusahaan dan posisi aset bersih tahun berjalan yaitu sebesar Rp3.047.075.000. Itu hasilnya didapat dari Rp2.700.000.000 ditambah Rp438.750.000 kemudian dikurangkan Rp91.675.000. Pada aset ditranslasikan menggunakan kurs selama tahun berjalan, di mana dolar Amerika Serikatnya itu sebesar $215.500. Ini didapatkan dari $180 Amerika Serikat ditambah $45.000 kemudian dikurangkan $9.500 dan akan memperoleh hasil sebesar $215.500. Kemudian kurs transaksinya sebesar 9.700 dan pada rupiah yaitu sebesar Rp2.090.350.000. Perubahan dalam pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi selama tahun berjalan
kenaikan bersihnya yaitu sebesar Rp956.725.000. Hasil ini diperoleh dari 3.447.075.000 dikurang dengan 2.090.350.000 dan akan memperoleh hasil sebesar Rp956.725.000. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi tanggal 1 bulan 1 yaitu 0. Selisih akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, selisih transaksi pada tanggal 31 bulan 12 yaitu sebesar Rp956.725.000. Ayat jurnal penutup selisih transaksi yaitu pada ayat jurnal bagian induk perusahaan atas perubahan dalam selisih transaksi dari transaksi akun-akun perusahaan, yaitu pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi didebet pada investasi pada saham Westlab Company senilai Rp956.725.000. Ayat jurnal untuk menutup akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi didebet pada pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi senilai Rp36.675.000. Nominal ini diperoleh dari Rp956.725.000 dikurang Rp988.400.000 dan akan memperoleh hasil sebesar Rp31.675.000. Buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Gazebo untuk mengukur kembali akun unit mata uang asing sebesar $9.500. Adapun ayat jurnal untuk menilai kembali akun unit mata uang asing dari jumlah awal pada saat menerima rupiah yaitu sebesar $9.500, yaitu unit mata uang asing pada penjualan, unit mata uang asing didebet pada penjualan dikredit yaitu sebesar $6.112, di mana nominal ini didapatkan dari $9.500 dikali dengan kurs 9.600, kemudian hasilnya dibagi dengan kurs 15.000. Ayat jurnal untuk menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs sekarang, yaitu jurnalnya unit mata uang asing didebet pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit dengan nominal $3.339. Nominal ini diperoleh dari $9.500 dikali dengan kurs 9.650, kemudian hasilnya dibagi dengan kurs 9.700, maka akan memperoleh $9.451, dan kemudian $9.451 dikurangkan dengan $112 sehingga selisihnya akan digunakan sebagai nominal pada ayat jurnal unit mata uang asing pada keuntungan transaksi mata uang asing. Apabila PT Gazebo menguasai saham Westlab Company sebesar 80%, alokasikanlah sisa saham Westlab Company kepada pemegang saham minoritas. Saham biasa yaitu sebesar 540 juta diperoleh dari 2.700.000.000 dikali 20%. Saldo laba yaitu sebesar 0, saldo laba awal sebesar 0 ditambah laba bersih yaitu sebesar 87.750.000 yang diperoleh dari 438.750.000 dikali 20% dikurangi dividen sebesar 18.335.000 yang diperoleh dari 91.675.000 dikali 20%, sehingga total saldo laba yaitu sebesar 609.415.000. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya selisih transaksi yaitu sebesar 191.345.000. Ini diperoleh dari 956.725.000 dikali 20%. Jadi total kepemilikan minoritasnya yaitu sebesar 418.070.000. Soal kedua yaitu pada tanggal 1 Agustus 2001, PT ABC membuat kontrak dengan German Industry untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari.
tanggal 1 Oktober 2021. Harga kontrak adalah 7 juta euro yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2022, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Pada tanggal 1 Agustus 2021, PT ABC melakukan lindung nilai atas komitmen utang mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 6 juta euro dalam 240 hari. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari adalah Rp4.950 untuk 1 euro. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua, yaitu pertama untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai 1 Oktober 2021. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 April 2022. Kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Kurs yang relevan pada saat itu. Pada tanggal 1 Agustus 2021, kurs tunainya yaitu sebesar 1.500 dan kurs masa depan yaitu Rp4.950. 1 Oktober, kurs tunainya yaitu sebesar Rp2.650 dan kurs masa depan yaitu sebesar Rp5.000. 31 Desember, kurs tunainya yaitu sebesar Rp3.950 dan kurs masa depan yaitu Rp7.900. Pada 1 April, kurs tunainya yaitu sebesar Rp3.865. Bagaimana Anda mengakui transaksi tersebut dalam ayat-ayat jurnal akuntansi dalam setiap masing-masing transaksi sesuai dengan fungsi lindung nilai sebagai transaksi komitmen belum diakui dan lindung nilai dari transaksi yang diperkirakan. 1. Ayat jurnal lindung nilai mata uang asing belum diakui. Pada kontrak masa depan tanggal 1 Agustus 2001 mengakui kontrak masa depan dengan ayat jurnal piutang mata uang asing didebet pada piutang rupiah ke broker senilai 34.650 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 4.950 dikali 7 juta. Dan untuk jurnal lindung nilai komitmen belum dipakai itu tidak di jurnal. Pada kontrak masa depan 1 Oktober 2001 menilai kembali piutang valuta asing dan lindung nilai komitmen menggunakan kurs masa depan dengan ayat jurnal piutang mata uang asing didebet pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit dengan nominal 350 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 5.000 dikurang 4.950, kemudian hasilnya dikali 7 juta. Untuk jurnal 1 Oktober 2001 pada lindung nilai komitmen belum diakui, yaitu kerugian transaksi mata uang asing didebet pada komitmen senilai 350 juta rupiah. Kontrak masa depan 1 Oktober 2001 yaitu menerima persediaan menutup komitmen dan mengakui utang usaha mata uang asing tidak di jurnal. Sedangkan pada 1 Oktober 2001 untuk lindung nilai komitmen belum diakui itu di jurnal dengan jurnal persediaan didebet senilai 18.200 juta, komitmen didebet 350 juta, pada utang usaha dikredit sebesar 18.550 juta. Nominal ini diperoleh dari 2.650 dikali 7 juta. Kontrak masa depan pada tanggal 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menggunakan kurs masa depan dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Dengan ayat jurnal, piutang mata uang asing didebet pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit dengan nominal 20.300 juta euro. Nominal ini diperoleh dari 7.900 dikurang 5.000 dan hasilnya dikali 7 juta. Untuk jurnal lindung nilai komitmen belum diakui, yaitu ayat jurnalnya kerugian transaksi mata uang asing didebet pada utang usaha dikredit senilai 9.100 juta. Nominal ini diperoleh dari 3.950 dikurang 2.650, hasilnya dikali 7 juta. Kontrak masa depan 1 April 2002 menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro dengan ayat jurnal kerugian transaksi mata uang asing didebet pada piutang mata uang asing dikredit dengan nominal 28.245 juta euro.
Nominal ini diperoleh dari kurs 7.900 dikurang 3.865 dan hasilnya dikali 7 juta. Untuk jurnal lindung nilai komitmen belum diakui, yaitu utang usaha didebit pada keuntungan mata uang asing dikredit dengan nominal 595 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.950 dikurang kurs 3.865 sehingga hasilnya mendapatkan hasil dikali dengan 7 juta. Pada 1 April 2000 X2 menyerahkan 34.650 juta dari broker dan menerima euro untuk melunasi utang usaha. Adapun ayat jurnalnya yaitu utang rupiah ke broker didebit pada kas sebesar 34.650 juta. Dan untuk jurnal unit mata uang asing pada piutang mata uang asing yaitu nominalnya sebesar 27.055 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.865 dikali 7 juta. Dan ayat jurnal untuk lindung nilai komitmen belum diakui yaitu utang usaha didebit pada unit mata uang asing dikredit dengan nominal 27.055 juta euro. Nominal ini diperoleh dari 3.865 dikali 7 juta. 2. Ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Kontrak masa depan valuta asing pada 1 Agustus 2000 X1 mengakui kontrak masa depan di mana ayat jurnalnya yaitu piutang mata uang asing didebit pada utang rupiah ke broker dikredit sejumlah 34.650 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 4.950 dikali 7 juta. Sedangkan pada ayat jurnal untuk utang usaha pada 1 Agustus tidak di jurnal dan kontrak masa depan valuta asing pada 1 Oktober 2000 X1 yaitu menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang valuta asing menggunakan kurs tunai. Dengan ayat jurnal piutang mata uang asing didebit pada pendapatan komprehensif lainnya dikredit dengan nilai 350 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 5.000 dikurang kurs 4.950, hasilnya dikalikan 7 juta. Ayat jurnal untuk utang usaha 1 Oktober 2000 X1 yaitu persediaan didebit pada utang usaha senilai 18.550 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 2.650 dikali 7 juta. Kontrak masa depan valuta asing pada 31 Desember 2000 X1 yaitu menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui laba dari rugi dalam pendapatan bersih melalui utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai. Ayat jurnalnya yaitu piutang mata uang asing didebit pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit senilai 20.300 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 7.900 dikurang 5.000, hasilnya dikalikan 7 juta. Sedangkan ayat jurnal untuk utang usaha pada jurnal 31 Desember 2000 X1 yaitu kerugian transaksi mata uang asing pada utang usaha senilai 9.100 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.950 dikurang kurs 2.650, hasilnya dikalikan 7 juta. Kontrak masa depan valuta asing pada 1 April 2000 X2 yaitu menilai kembali kontrak masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Dengan ayat jurnal yaitu pendapatan komprehensif lainnya didebit pada piutang mata uang asing dikredit dengan nominal 28.245 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 7.900 dikurang kurs 3.865, kemudian hasilnya dikalikan dengan 7 juta. Ayat jurnal untuk utang usaha pada 1 April 2000 X2 yaitu utang usaha didebit pada keuntungan transaksi mata uang asing yaitu sebesar 595 juta. Nominal ini diperoleh dari 3.950 dikurang dengan kurs 3.865, kemudian hasilnya dikalikan 7 juta.
kontrak masa depan valuta asing pada 1 April 2000X2 yaitu menyerahkan 34 miliar 650 juta dalam rupiah dari broker dan menerima euro menggunakan euro untuk melunasi utang usaha. Adapun ayat jurnalnya yaitu utang rupiah ke broker didebit pada kas di kredit senilai 34 miliar 650 juta. Ayat jurnal kedua yaitu unit mata uang asing didebit pada piutang mata uang asing di kredit sejumlah 27 miliar 55 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.865 dikali 7 juta. Dan ayat jurnal untuk utang usaha pada 1 April 2000X2 yaitu utang usaha didebit pada unit mata uang asing di kredit dengan sejumlah uang 27 miliar 55 juta euro. Nominal ini diperoleh dari 3.865 kursnya dikali 7 juta. Dan kontrak masa depan valuta asing ini diasumsikan bahwa penjualan persediaan dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan dengan ayat jurnal yaitu harga pokok penjualan didebit pada pendapatan komprehensif lainnya di kredit dengan nominal 7 miliar 595 juta. Nilai ini diperoleh dari 34 miliar 650 juta dikurang 27 juta 55 juta rupiah. Dan ayat jurnal untuk utang usaha pada pengasumsian yaitu harga pokok penjualan didebit pada persediaan di kredit dengan nominal 18 miliar 550 juta. Nominal ini diperoleh dari 2.650 dikali 7 juta. 3. Ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dan dari transaksi yang diperkirakan. Kontrak masa depan valuta asing 1 Agustus 2001 mengakui kontrak masa depan pada kurs masa depan dengan ayat jurnal piutang mata uang asing didebit pada utang rupiah ke broker di kredit dengan nominal 34 miliar 650 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 4.950 dikali 7 juta. Untuk ayat jurnal utang usaha tidak di jurnal pada 1 Oktober 2001 menerima persediaan yang merupakan transaksi diperkirakan dan mengakui utang valuta asing menggunakan kurs tunai. Tidak ada penilaian kembali piutang usaha dalam valuta asing pada tanggal ini. Untuk ayat jurnal utang usaha, ayat jurnalnya yaitu persediaan didebit pada utang usaha di kredit dengan nominal 18 miliar 550 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 2.650 dikali 7 juta. Kontrak masa depan valuta asing 31 Desember 2001 menilai kembali kontrak masa depan menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan kurs masa depan sejak tanggal 1 Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai dalam pendapatan komprehensif lainnya. Menilai kembali utang usaha dalam euro menggunakan kurs tunai, kemudian sesuai dengan PSAK 55 merefleksikan bagian pendapatan komprehensif asing yang diukur kembali menggunakan kurs tunai sesuai PSAK 10. Dengan ayat jurnal, piutang mata uang asing didebit pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit dengan nominal 20 miliar 650 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 7.900 dikurang kurs 4.950, kemudian memperoleh hasil dan dikali 7 juta. Untuk ayat jurnal utang usaha, adapun ayat jurnalnya yaitu kerugian transaksi mata uang asing didebit pada utang usaha di kredit senilai 9 miliar 100 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.950 dikali 7 juta. Hasilnya dikurangkan dengan 18 miliar 550 juta. Untuk ayat jurnal yang kedua pada kontrak masa depan valuta asing yaitu pendapatan komprehensif lainnya didebit pada keuntungan transaksi mata uang asing di kredit yaitu senilai 9 miliar 100 juta euro. Nominalnya ini didapat dari kurs 3.900 dikali 7 juta. Hasilnya dikurangkan dengan 18 miliar 550 juta. Kontrak masa depan valuta asing pada 1 April 2000X2 memilih kembali kontrak
masa depan pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs tunai dan utang usaha dalam euro. Menggunakan kurs tunai menghapuskan keuntungan transaksi dari utang terhadap pendapatan komprehensif lainnya. Dengan ayat jurnal, pendapatan komprehensif lainnya didebet pada piutang mata uang asing dikredit dengan nominal 28.245 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 7.900 dikurang kurs 3.865 dan hasilnya dikali 7 juta. Untuk jurnal ayat jurnal utang usaha, yaitu utang usaha didebet pada keuntungan transaksi mata uang asing dikredit sebesar 595 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.950 dikurang 3.865, kemudian hasilnya dikali 7 juta. Untuk 1 April 2000 X2, kontrak masa depan valuta asing yaitu menyerahkan 34.650 juta dalam rupiah dari broker dan menerima euro, menggunakan euro untuk melunasi utang usaha. Ayat jurnalnya yaitu utang rupiah ke broker pada kas sebesar 34.650 juta euro. Dan jurnal kedua yaitu unit mata uang asing didebet pada piutang mata uang asing dikredit sebesar 27.055 juta euro. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.865 dikali 7 juta. Untuk jurnal ayat jurnal utang usaha, yaitu utang usaha didebet dan unit mata uang asing dikredit dengan nominal 27.055 juta. Nominal ini diperoleh dari kurs 3.865 dikali 7 juta. Untuk asumsikan penjualan, persediaan, dan berakhirnya proses pengakuan pendapatan dari pendapatan komprehensif lainnya dari kontrak masa depan dengan jurnal, harga pokok penjualan didebet pada pendapatan komprehensif lainnya dikredit dengan nominal 7.595 juta. Nominal ini diperoleh dari 34.650 juta dikurang 27.055 juta. Untuk ayat jurnal utang usaha, jurnalnya harga pokok penjualan didebet pada persediaan dikredit senilai 18.550 juta. Nominal ini diperoleh dari 2.650 dikali 7 juta. Baik, sekian presentasi latihan soal akuntansi keuangan lanjutan 2. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.